Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kita ngomongin hal-hal yang bau-bau isme-isme lagi ya. Kali ini kita ngomongin soal rasionalisme ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kata rasionalisme. Pakai rasio dong. Rasio antara apa dengan apa gitu ya. Nah, kita bahasnya sebetulnya apa itu rasionalisme. Oke. I must have sent 100 poems on the way you used to smile at me. I used to write them for you Tapi kayaknya ini but my keputihan thumbs ya, are overexpose. dry Gak apa-apa lah ya. lately. Rasio itu definisinya simpel ya. Oh iya, sebelumnya kita ngomongin dulu soal isme-nya dulu ya. Ada yang lewat? Isme itu ide bahwa sesuatu itu tepat atau enggak ya. Jadi di video yang lalu kita sempat bahas soal eksistensialisme. Nah, video ini kita bahas rasionalisme. Jadi ide bahwa apa-apa yang ada dalam pikiran atau apa-apa yang masuk akal itu baik atau tepat. Jadi rasionalisme itu isme atau sebuah ide di mana yang penting tuh masuk akal. Jadi hal-hal yang masuk akal itu yang paling benar atau yang paling tepat. Namanya rasionalisme ya. Nah, dari mana sih awalnya? Awalnya dari kata rasio ya. Rasio itu artinya yang penting masuk akal ya. Yang penting tuh masuk akal. You'd listen to my mama, she saw it through you from the start. Nah, makanya mungkin kita sering dengar orang suka bilang kayak gini, ih, alasan kamu nggak rasional. Nah, itu artinya apa yang disampaikan orang itu sebagai alasan tidak masuk akal ya. Nah, rasio itu memang gitu. Rasio itu kata yang kemudian digunakan untuk menunjukin apakah sesuatu itu masuk akal apa enggak. Rasio. Nah, makanya ada rasionalisme. Ide bahwa segala sesuatu tuh ya bagusnya masuk akal dan bisa diproses sama akal. Itu namanya rasionalisme. Nah, makanya ada orang-orang yang rasional. Gunakanlah rasionalnya gitu ya. Walaupun sebenarnya dari situ muncul mitos bahwa katanya laki-laki lebih rasional daripada perempuan. Itu mitos, sekali lagi mitos. Artinya nggak benar. Yang benar itu baik laki-laki ataupun perempuan memang butuh untuk membuat sesuatu itu masuk di akalnya, masuk akal. Begitu kira-kira. Now we're here, a region spark among the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun, you look so lovely that I'm falling for you. Nah, kalau kata orang-orang rasionalisme atau para penganut rasionalisme, jadi konsekuensinya gini, ketika kita memikirkan sesuatu dan itu ada dalam pikiran kita, ada dalam benak kita, kemudian hal itu masuk akal, kata orang-orang penganut rasionalisme, hal itu tuh adalah sebuah realitas. Artinya gini, sesuatu yang sudah ada dalam pikiran kita itu juga udah kenyataan ya. Sesuatu yang udah kemudian mengada dalam pikiran kita, sesuatu yang udah kita bayangin, itu tuh udah kenyataan juga katanya. Jadi karena gini, kata orang-orang rasionalisme, tidak mungkin sesuatu itu hadir dan mengada tanpa ada duluan di rasio di pikiran ya. Makanya buat orang-orang rasionalisme atau teman-teman yang kemudian nanti suka sama rasionalisme akan mulai mikir bahwa yang penting tuh kepikiran dulu. Nah, rasionalisme ini muncul jadi orang-orang yang punya tipe-tipe yang suka merencana, berpikir. Jadi harus kebayang dulu baru dilakuin atau dikerjain atau diwujudkan. Atau bahkan kata orang rasionalisme, nggak usah diwujudkan pun nggak apa-apa karena udah ada dalam pikiran, udah masuk akal pun udah jadi wujud. Itu kata orang rasionalisme. Siapa sih tokohnya yang pertama kali bilang rasionalisme atau sejarahnya dari mana? Rasionalisme itu dalam sejarah pertama dikenalkan katanya sama muridnya Socrates, namanya Platon atau Plato ya. Jadi Plato punya sebuah konsep yang disebut dengan allegory of the caves. Allegory of the caves ya. Teman-teman bisa googling atau bisa baca. Tapi intinya gini. Jadi
Plato itu bilang bahwa yang real, jadi realitas manusia itu ada dalam pikirannya dulu. Kalau orang bisa membayangkan, bisa membuat itu masuk akal, atau bisa menamainya dalam pikiran, maka hal itu akan jadi ada. Ya, contoh kalau kita kemudian ngelihat pohon atau ngelihat tanaman, kita bilang itu pohon. Nah, walaupun kita ngelihat pohonnya, tapi belum bisa menamainya dan belum bisa memasukkan itu dalam pikiran, itu jadi belum nyata, belum real. Itu kalau kata Plato ya, namanya allegory of the caves itu kayak gitu simpelnya. Jadi gini, kalau kita kemudian ketemu sama orang, tapi orang itu kita belum tahu namanya siapa, atau orang itu belum kebayang sama kita, nggak masuk dalam ingatan kita, orang itu jadi nggak eksis. Itulah kenapa kalau kita papasan sama orang, dan orang itu nggak kita kenal, orang itu nggak kita ingat, nggak masuk dalam akal kita, maka ya dia bukan siapa-siapa, dia akan hilang dari kehidupan kita, dia buat kita nggak real. Itu kata orang-orang rasionalisme. Nah, makanya kemudian dari situ muncul banyak disiplin ilmu yang lahir dari rasionalisme, yang nggak perlu ada barangnya, yang nggak perlu ada bendanya, yang penting udah masuk dalam pikiran. Apa namanya? Contoh ilmu apa? Ilmunya namanya matematika, teman-teman. Teman-teman kalau belajar matematika, angka itu cuma simbol. X, Y, Z, Y sama dengan A plus BX. Itu kan semuanya simbol. Apakah A ada di dunia nyata? Apakah angka 1? Angka 1 memang ada di dunia nyata? Kan enggak. Itu semua simbol. Jadi numerik, huruf, itu kan cuma simbol. Nah, kalau kata Plato dan juga para penganut rasionalisme yang akhirnya jadi ilmu matematika dan lain-lain, yang penting itu masuk akal. Kalau kita bisa mikirin itu di dalam akal kita, itu tuh udah jadi realitas, dari kenyataan. Gitu teman-teman, asik ya. Belajar rasionalisme itu ngajarin kita untuk jadi orang-orang yang bijak, mampu berpikir dan memanusiakan kita sebagai manusia. Datang Gojek nih, GoFood nih. Still there, I'm still away. Nah, itulah tadi bahasan soal rasionalisme ya. Satu cara pandang dalam menjelaskan dunia dari perspektif bahwa segala sesuatu yang tepat, yang benar itu adalah yang ada dalam pikiran kita, yang membuat kita masuk akal. Itulah caranya rasionalisme. Seperti khasnya sebuah isme itu nawarkan cara pandang kita. Kita boleh pakai rasionalisme, boleh banget, tapi beberapa disiplin ilmu, misalnya matematika, gitu ya, logika, itu pakai rasionalisme sebagai dasar filosofisnya. Kalau dasar filosofis kehidupan kita ya bebas ya, boleh ngambil apa aja. Teman-teman yang nyimak juga boleh setuju dengan rasionalisme, boleh juga enggak masalah. Tapi di video mendatang saya akan share satu pendekatan yang betul-betul sangat tidak setuju terhadap rasionalisme. Namanya empirisisme ya, atau empiria. Kita bahas di video yang akan datang aja. Itulah rasionalisme. Kalau pendapat pribadi saya, apakah saya suka rasionalisme? Saya mempelajari semua isme supaya apa? Supaya saya tahu bagaimana cara variasi orang dalam memandang manusia. Ternyata cara pandang manusia terhadap fenomena, terhadap realitas, terhadap menjalani kehidupan beda-beda. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga senang ya nyimak bahasan-bahasan soal isme-isme ini. Kemarin kita sempat bahas soal eksistensialisme, kali ini kita bahas rasionalisme. Insya Allah di video mendatang kita bahas empirisisme. Tolong like dong, atau share ke teman-teman yang mungkin senang sama bahasan-bahasan kayak gini, atau kalau teman-teman ingin diskusi dan punya pertanyaan, boleh drop di kolom komentar. Terima kasih ya udah nemenin hari ini, thank you. Zain Permana pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For I want you to know I still don't